Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurmanila Afrini Indah dari SMA Negeri 1 Bengkalis. Di sini ada teman saya. Saya Natalina Siburian dari SMP Negeri 3 Siak Kecil. Dan saya Warnos Malasari Dewi dari SD Negeri 13 Bukit Batu. Kami di sini akan melaksanakan praktik coaching untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Bu Wan. Selamat pagi Bu Natali. Oke, luar biasa Ibu terlihat pagi ini. Semangat ya Bu? Iya, semangat, harus semangat. Oke. Ibu juga, apa kabar Bu Natali? Puji syukur saya baik-baik aja Bu, sehat-sehat. Oke Bu, baik Ibu, saya lihat sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Nila ya Bu? Iya, benar Ibu. Iya, jadi di sini saya sebagai supervisor akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu bahwa dalam proses coaching nanti saya akan berperan mengamati atau mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching. Nah, adapun hal-hal yang akan saya perhatikan nanti Bu, yaitu apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga saya juga akan mengamati apakah coachingnya merespon dengan baik. Selain itu, yang pasti tentu memperhatikan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jelas Ibu? Jelas Ibu. Oke, namun sebelum dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan coaching nanti, Bu? Boleh Ibu sampaikan? Baik Bu Nata, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya tentunya kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Ibu, berarti ada 3 kompetensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif ya. Baik ya, Ibu. Benar, Ibu. Iya, dari ketiga kompetensi tersebut Ibu, mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya Ibu ya? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu? Nah, oke, baik Ibu. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti, boleh Ibu jelaskan Bu? Saya menginginkan coach bisa menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi dengan potensi yang dia miliki. Oke, baik Ibu. Mungkin itu adalah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di awal ini. Nanti kita akan bertemu kembali setelah Ibu melakukan coaching. Selamat melakukan coaching ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Nata. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Yurmanila. Waalaikumsalam Bu Wan. Apa kabar Bu Yur? Sehat? Sehat Bu Wan, alhamdulillah baik. Bu Wan apa kabar? Alhamdulillah juga. Ada masalah apa nih Bu? Kemarin menghubungi saya. Alhamdulillah hari ini kita ada waktu untuk berbincang-bincang ya. Iya Bu. Coba Bu, ceritain ke saya apa masalahnya.
Iya, kemarin sempat nelpon Bu Wan, pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol, pengen diskusi, Bu. Ini ada masalah di kelas saya. Saya kan di sekolah itu ngajar bahasa Inggris 8 lokal. Jadi ada satu kelas ini yang saya agak kesulitan menghadapi mereka. Pada pembelajaran bahasa Inggris, Bu ya. Iya. Jadi pada pembelajaran bahasa Inggris itu mereka ya tergolong malas lah gitu, dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Oh, jadi hanya satu kelas ya yang bermasalah dalam pembelajaran bahasa Inggris, Bu Nila ya. Benar, Ibu. Masalahnya kalau bisa dipaparkan seperti apa, Ibu? Masalahnya itu sebenarnya ada beberapa lah menurut saya ya. Pertama, memang di kelas itu banyak anak yang dominannya laki-laki gitu. Karena kan kami kelas 11 kurikulum merdeka ini mereka memilih sesuai dengan cita-cita mereka nanti pas kuliah mau jadi apa gitu, mau ngambil bagian apa gitu. Jadi pas kelas ini memang banyak muridnya yang laki-laki. Jadi kan kadang-kadang kalau laki-laki yang beranjak mau remaja ini kan memang luar biasa gitu ya. Nah, pertama itu bisa dikatakan malas gitu. Jadi pelajaran bahasa Inggris menurut mereka tidak menarik. Jadi malasnya itu berefek pada tugas yang saya berikan, mereka tidak buat gitu. Ya memang mereka tidak melakukan PR saya berikan, mereka tidak kerjakan gitu. Tugas-tugas harian juga banyak sekali gitu yang tidak mengerjakan. Dan kemampuan mereka di bahasa Inggris juga sangat rendah gitu dibanding dengan kelas-kelas yang lain. Bahkan untuk membaca kalimat-kalimat sederhana saja memang masih sangat kurang sekali gitu. Gitu Bu Sari, Bu Wan. Oh begitu. Jadi masalahnya karena di dalam kelas tersebut lebih banyak atau lebih dominan anak laki-laki dibanding anak perempuan ya. Jadi anak laki-laki lebih aktif ya, begitu ya Bu Nila ya. Selanjutnya kemampuan dalam kosakata bahasa Inggris mereka juga kurang. Selain itu, dua penyebab tersebut, adakah penyebab yang lain Bu Nila yang menyebabkan mereka malas untuk belajar bahasa Inggris ini? Bisa jadi mungkin mereka kurang tertarik dengan belajar bahasa Inggris, atau mungkin tidak tertariknya mereka itu karena media yang saya gunakan. Bisa jadi karena kan begini, saya menggunakan media itu hampir setiap kelas tuh sama gitu, hampir setiap kelas sama, dan kelas-kelas yang lain sebenarnya tidak ada masalah. Dan pas di saat kelas ini, apakah memang mungkin letaknya itu di media yang saya gunakan gitu. Bisa jadi karena faktor itu. Nah, sekarang kan Ibu sudah tahu nih ya apa penyebab dari anak-anak itu kurang berminat gitu ya. Kalau dilihat dari kurangnya variasi Bu Nila memberikan atau menyediakan media pembelajaran pada pembelajaran bahasa Inggris di setiap kelasnya. Menurut Ibu, media seperti apa sih yang membuat anak tertarik untuk anak laki-laki yang lebih dominan gitu? Bisa jadi mungkin bisa jadi ya, saya rasa saya akan memperbanyak video-video pembelajaran gitu, karena bisa jadi mereka entah bosan gitu melihat saya tekniknya bukan berceramah atau menampilkan slide gitu. Nanti saya akan mencoba menggunakan media yang lebih variatif, misalnya video diperbanyak, kemudian aktivitas kelas yang membuat mereka bergerak gitu. Kalau tidak kan mereka akan lesu gitu, lemah, malas gitu kan, tidur-tiduran gitu. Jadi saya akan mencari metode
yang membuat mereka itu lebih bergerak gitu, supaya mereka bisa menyalurkan tingkat keaktifan mereka dalam kinestetik gitu ya. Iya, kinestetik. Jadi Bu, dari masalah yang Ibu katakan ke saya ini, menurut Bu Nila lah, anak murid Bu Nila itu pada level berapa ini? Saat ini ya, pada masa ini saat ini dalam level berapa gitu? Kalau dari tingkat tidak termotivasinya atau malasnya mereka mengerjakan tugas, sebenarnya sepertinya sangat rendah menurut saya, bisa jadi di level 4, Bu. Level 4 ya? Iya, Bu. Jadi kalau misalnya nih kita nanti setelah berbincang-bincang, Bu Nila bisa menemukan strategi yang tepat. Harapan Bu Nila anak-anak tersebut bisa mencapai level berapa untuk ukuran pencapaian pelajaran tersebut? Iya, kalau level 9-10 saya rasa terlalu tinggi lah untuk mereka ya. Saya menginginkan level 8 atau 7-8 gitu, saya rasa sudah cukup ya. Ini ya luar biasa gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini kan dari pembicaraan kita tadi, media pembelajaran yang Bu Nila berikan ke anak-anak, selain dari video dan ice breaking ya mungkin ya, karena menggunakan gerak. Jadi kita selingi dengan ice breaking menggunakan bahasa Inggris. Ada nggak lagi selain video dan ice breaking yang bisa mengaktifkan anak-anak, seperti apa yang lebih spesifiknya? Karena memang saya lihat juga background mereka yang sangat lemah dalam bahasa Inggris, penguasaan kosakata gitu ya, vocabulary yang masih sangat rendah, bahkan bahasa sehari-hari yang mungkin sering kita dengar saja mereka belum paham gitu. Saya akan mencoba dengan teknik mendengarkan lagu gitu kan, karena mereka juga remaja ini mereka biasanya juga suka mendengarkan lagu-lagu gitu. Saya nanti akan berusaha untuk memberikan mereka lagu gitu ya, mungkin 1-2 lagu sehari itu untuk mereka mendengarkan sambil berhibur gitu. Kemudian bisa mendeteksi kata-kata bahasa Inggris gitu ya di dalam lagu itu, kemudian mencari arti katanya gitu bersama-sama, lalu mendiskusikannya gitu. Atau misalnya dari video yang saya berikan, mereka bisa melihat kosakata di sana, apa yang mereka tidak mengerti dari video itu gitu ya. Nanti saya akan meminta mereka untuk mencari tahu itu artinya apa dan bisa digunakan seperti apa gitu. Saya inginnya sebenarnya yang untuk kelas ini memang yang sederhana saja, tapi mereka bisa gitu. Saya tidak menuntut yang terlalu tinggi seperti kelas-kelas lain. Mereka harus bisa memahami main idea misalnya dalam sebuah teks, kemudian teks ini apa maknanya gitu. Tidak sampai segitu, karena bagi saya mereka cukup memahami kata-kata dalam kehidupan sehari-hari saja, itu sudah luar biasa. Ya, baik. Nah, untuk mewujudkan harapan Bu Nila ini, apa yang bisa membantu, atau siapa yang bisa membantu Bu Nila dalam mewujudkan harapan ini di kelas dulu? Kalau di kelas itu sebenarnya tidak semua, ya memang 85% lah, adalah 15%-nya atau 10% yang lumayan bisa gitu untuk diajak berdiskusi, untuk bisa lumayan memahami bahasa Inggris. Saya akan nanti coba tutor sebaya mungkin ya Bu ya, tutor sebaya, mereka mencari beberapa orang yang memang mereka bisa membantu temannya gitu, biar bervariasi saja supaya tidak saya saja gitu yang menyampaikan materi atau apa. Nah, kalau di luar kelas bisa jadi saya akan meminta dorongan atau bantuan gitu ya kepada rekan sejawat yang sama-sama mengajar bahasa Inggris gitu.
Saya akan berdiskusi kepada mereka karena ada beberapa orang guru bahasa Inggris di sekolah itu. Kami akan coba berdiskusi, saya akan coba nanti meminta pendapat mereka kira-kira metode apa lagi nih gitu, atau ada pengalaman apa yang bisa mereka share ke saya gitu menghadapi murid-murid yang seperti ini gitu, karakternya seperti ini gitu. Mungkin begitu Bu Puan. Nah, Bu Nila, ya, dari yang saya tangkap, harapan Bu Nila, anak-anak bisa memahami saja kata-kata, kosakata bahasa Inggris itu sudah cukup ya Bu Nila ya. Ya, Nah kan sekarang kan banyak nih media-media atau alat bantu yang bisa Ibu Nila gunakan untuk apa? Untuk mentranslate kata-kata dalam bahasa Inggris. Kalau menurut Bu Nila nih, dan sekian banyak media itu, media mana nih yang paling cocok yang untuk harapan Bu Nila tadi ini, untuk kelas 8 yang dominannya anak laki-laki yang paling cocok? Selain nyanyi, kan tadi kan Ibu Nila bilang kan menyanyi ya. Selain menyanyi kan nggak mungkin terus-terusan menyanyi. Kira-kira apa ya? Selain itu yang membuat mereka juga bergerak sambil mengucap melafalkan kata-kata bahasa Inggris? Mungkin nanti akan sesuai dengan materi ya Bu ya. Kalau misalnya contohnya deskripsi, mungkin saya akan cari gambar-gambar. Terus mereka mencocokkan kosakata dengan gambar gitu. Atau misalnya menemukan menyusun kalimat rumpang gitu. Ini sederhana saja, misalnya tentang sekolah sendiri atau tentang rumahnya sendiri gitu. Mereka bisa menemukan kalimat atau kata yang sesuai, mana yang cocok gitu. Atau sekarang kan ada kartu-kartu gitu ya Bu, kartu-kartu bahasa Inggris sebagai game. Nah itu juga saya rasa mereka akan senang gitu dengan game. Isinya bentuknya game, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada penambahan kosakata gitu dalam bahasa Inggris. Ada juga seperti puzzle dalam bahasa Inggris. Nanti saya coba akan berikan kepada mereka. Oke Bu Nila. Nah sekarang kan udah ketemu nih solusinya atas masalah Bu Nila. Kapan kira-kira Bu Nila bisa menerapkan aksi yang Bu Nila rencanakan ini? Insya Allah cepatnya ya Bu, karena ini kan juga mau masuk semester 2. Jadi saya berencana insya Allah nanti pada semester 2 akan saya ubah pola cara mengajar saya di kelas ini. Tentu dengan metode yang berbeda ketika saya mengajar di kelas-kelas yang lain gitu. Dengan metode yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Insya Allah cepatnya. Ya Bu Nila. Jadi selama pembicaraan coaching kita ini, apa yang Bu Nila dapatkan nih? Oke Bu, sebenarnya sangat luar biasa. Pada proses coaching hari ini, saya bisa di sini menemukan sebenarnya masalah saya di mana gitu ya. Ternyata masalah saya bisa jadi karena memang mereka malas, karena mereka tidak paham gitu dengan bahasa Inggris, sehingga saya harus mencari metode lain yang mudah dimengerti oleh mereka gitu. Kemudian selain itu, supaya mereka lebih komunikatif, interaktif, saya harus mencari media yang membuat mereka juga bergerak gitu. Jangan biarkan mereka duduk terlalu berlama-lama gitu, sehingga mereka merasa bosan, malas, mungkin bahkan tertidur gitu. Iya. Nah Bu Nila, bagaimana perasaan Bu Nila setelah coaching hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu, saya dapat pencerahan dari proses coaching kita hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya nanti di kelas. Nanti saya akan kabari Ibu lagi bagaimana kelas saya ya, Bu Nila. setelah coaching. Ya semangat terus ya Bu Nila, semangat terus. Baik Ibu. Ya saya doakan semoga apa yang telah Bu Nila rencanakan berjalan dengan lancar dan anak-anak Bu Nila kembali bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Sampai di sini dulu ya Bu Nila, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Wan, luar biasa ya, proses coaching sudah berlangsung dengan sangat baik. Bagaimana perasaannya Bu Wan? Wah, saya sangat senang Munaka karena coach saya tadi sudah menemukan solusi masalahnya. Dia
untuk melaksanakannya di sekolah dalam waktu ini. Oke, baik Ibu. Memang ya sudah jelas terlihat tadi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan kepada Ibu nih setelah melakukan coaching. Boleh ya, Bu? Boleh, Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih, Bu. Menurut Ibu, ya, ini menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi selama proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah kita sepakati di awal tadi? Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian tadi? Boleh dijelaskan, Bu? Oh, baik Ibu. Selama proses kegiatan coaching tadi, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, yang sesuai dengan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya sudah menggunakan teknik rasa juga, ya kan, dan kompetensi coaching yang saya harapkan juga sudah saya lakukan tadi, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Natali. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang setelah saya melakukan observasi tadi, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya, Bu? Silakan Ibu, boleh. Oke, baik Ibu, terima kasih. Tadi setelah saya observasi, memang ya sudah jelas terlihat bahwa yang pertama proses coaching sudah berjalan dengan baik, ya. Kemudian percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya saya juga melihat Ibu Uwan tadi sudah berusaha menggali permasalahan dari coaching secara detail, bahkan ditanya lagi, gitu ya. Jadi sangat detail ditanya permasalahannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga berupa pertanyaan berbobot, karena Ibu selalu memberikan pertanyaan berdasarkan hasil jawaban dari coaching, ya. Luar biasa. Nah, di sini juga jelas terlihat tadi bahwa coaching sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut saya inilah hasil temuan saya, Bu, dan ini sudah sangat baik menurut saya. Nah, satu lagi pertanyaannya. Di sini dengan hal-hal yang sudah baik tadi. Nah, apakah atau kompetensi apa yang menurut Ibu masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya latih terus adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Saya terus berlatih dan memahami tentang teknik tirta lebih mendalam, terus berlatih agar terbiasa menggunakan teknik coaching ini ya, teknik tirta ini, agar si coaching bisa menemukan solusinya. Mungkin itu Ibu. Baik Ibu. Oke lah, mungkin sampai di sini Ibu ya. Hal-hal terima kasih untuk hal-hal yang sudah baik ditingkatkan, dan mungkin menurut Ibu hal yang mungkin masih perlu ditingkatkan, silakan ditingkatkan lagi juga ya Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya semoga kedepannya proses coaching ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke Ibu? Amin. Terima kasih Bu Nata. Sama-sama Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, demikianlah proses coaching yang telah kami lakukan. Saya juga sudah berperan sebagai supervisor. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Dah. Dah.